Bab yang ke-309. Babun nahyi 'anil busaqi fil masjid wal amri bi izalatihi minhu idza wajada fihi. Babun nahyi wal amri bi izalatihi minhu idza wajada fihi. Wal amri bi tanzihil masjid 'anil aqdhari. Bab larangan untuk meludah di masjid, dan bab tentang perintah untuk menghilangkan ludah jika ditemukan, in wujida fihi, jika ada di masjid. Karena masjid tempat ibadah. Bayangkan ludah ada di masjid, akhirnya saudaranya yang nggak tahu sujud, sujudnya pas ke ludah, ini gimana? Ganggu. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya meludah ada dua: meludah dari dalam masjid keluar masjid, berbeda dengan meludah ke dalam masjid. Kalau meludah di dalam masjid dan di masjid jelas haram, karena mengotori masjid. Kalau terlanjur meludah, maka ini gambaran masjid dahulu. Jangan disamakan, perlu diterjemahkan dalam bahasa baru juga. Anas coba baca lihat. Al-busaqu fil masjidi, membuang ludah di masjid, khati'atun, sebuah kesalahan. Maka kesalahan ini dosa. Kafaratuha, adapun kafarah untuk menghapus dosa tersebut adalah dafnuha, memendamnya, menguburnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kebayang di mana hal semacam ini? Ada di masjid zaman dulu, pada zaman baginda Nabi SAW. Masjid zaman baginda Nabi itu hanya sekedar tanda yang ditinggikan. Bahkan kalau kita menjulurkan tangan kita ke atas, kita akan bersentuhan dengan langit-langit masjid. Hari ini memang sudah begini. Jangan dibayangkan gambar Nabi seperti yang kalian lihat saat ini, wahai para santri, dan Anda lihat, wahai para jamaah, waktu Anda umrah, atau yang bakal Anda lihat yang belum umrah. Itu masjid zaman sekarang sudah mewah betul begitu. Zaman dulu enggak. Dan lantainya pun adalah daripada pasir biasa. Sehingga kalau orang meludah ke situ, tinggal dibalik saja pasirnya. Dibalik saja. Sudah tertutup pasir, tetap ludah oleh pasirnya. Pasir bersih. Artinya mungkin untuk dibalik. Nah itu kan kebayang masjid zaman dulu ini, zaman sekarang bagaimana dengan keramik yang mewah begitu, belum lagi dengan qatifah atau tikar permadani yang bagus. Ngamalin dua hadis ke masjid pakai sepatu sama ngeludah di masjid, kan kacau, berantakan. Kan ada kan kemarin masalah pakai sepatu di masjid, sepatunya naik ke karpet yang bagus, habis itu ngeludah di situ. Nah ini berbeda keadaan. Tapi yang harus kita pahami, inti atau maksud daripada ini adalah apa? Menjaga kebersihan masjid. Berbeda dengan di saat dia meludah kemudian dibuang di luar. Meludah karena darurat, keadaan tertentu. Kalau kita dalam keadaan hajat atau darurat berada di masjid, kemudian kita harus membuang ludah, jika masjidnya masjid zaman dahulu, maka kadang ada sesuatu di mulut kita, kalau ditelan membatalkan sholat, kalau dibuang kemana? Maka jika masjidnya masjid zaman dulu, boleh kita meludahkan, tapi ke arah kiri, jangan tijaha wajih, jangan ke arah depan, diludahkan ke kiri, tapi nanti setelah itu diuruk. Atau diludahkan di bajunya sendiri, di kumnya, di bajunya. Kalau sorban ya sorban, karena ini nanti bakal dibawa di luar, dicuci di luar. Artinya jangan sampai kita mengotori masjid. Mungkin ada di antara kita yang subhanallah karena satu hal tiba-tiba tersimpan ludah yang banyak di dalam mulut.
dan kita tidak nyaman jika kita menelannya, atau bahkan jika menelannya membatalkan karena ada sesuatu di dalamnya, ada campurannya. Maka di saat seperti itu bagaimana? Ya jangan ragu, ada ilmunya. Ludah saja, cuman jangan ke masjid. Boleh di baju kita. Kelihatannya jorok, akan tapi lebih bahaya lagi kalau kita meludahnya di dalam ke tempat masjid, tempat sujudnya orang nanti bahkan. Seperti itu. Jadi meludahnya di bajunya, di lengan kirinya. Tapi nanti setelah itu dicuci di luar. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tentang kafarah, cara menghapus dosanya. Jelas ini adalah dosa haram. Wal muradu bidafniha, yang dimaksud dengan mengubur ludah tersebut adalah idza kana al masjidu turaba aw ramla wa nahwahu, jika memang masjid kita terdiri dari debu atau tanah yang masih asli, aw ramla atau pasir, wa yuwariha tahta turabi, tinggal dibalik ditutup, yuwariha ditutup, tahta turabi di dalam dibalik debunya tadi. Qala Abul Mahasin Ar-Ruyani, Imam Abul Mahasin Ar-Ruyani, beliau adalah madhab Syafi'i, di kitab Al-Bahr, dalam kitab beliau Qila memberikan gambaran lain tentang bagaimana menguburnya, yang lebih tepat bagaimana sih menguburnya. Qila sebagian menjelaskan tentang penguburan ludah tadi adalah al-muradu bidafniha, yang dimaksud dengan menguburnya adalah ikhrajuha minal masjidi. Kan ada bebasahan karena ludah akan bercampur dengan debu, akan menggumpal begitu, diangkat, dikeluarkan dari masjid. Ini lebih tepat selagi masih mungkin seperti itu. Amma idza kana al-masjidu muballata atau mujassaso, adapun jika masjid itu muballat, pakai bilat, berlantai, zaman sekarang berkeramik, bertehel, atau mujassasa, bersemen, dikerasin begitu, fadalaka, kemudian ada orang meludah malah dalak, digosok-gosok alaihi, di tempat bilat tersebut, di apa namanya, keramik tersebut, bimadasihi, dengan sepatunya atau sandalnya. Ini gambarannya zaman dulu betul ini, sholat pakai sepatu dan sandal begitu. Pakai sepatu. Makanya dalam memahami hadis juga memang perlu ada petunjuk dari guru-guru, karena seorang guru lama tidak akan melihat hadis dari satu hadis saja, digabungkan dengan hadis yang lainnya baru disimpulkan dalam sebuah hukum, sehingga tidak akan ada pertentangan dan yang lainnya. Bimadasihi, dengan sepatunya, atau madas itu pokoknya sesuatu yang alas kaki lah, apakah sandal, sepatu, madas. Maksudnya kalau digosok-gosok, diinjek-injek itu kan hilang jejaknya. Au bihari, atau yang lainnya, terserah, pokoknya digosok-gosok begitu. Kama yaf'aluhu, seperti yang dilakukan oleh katsirun minal juhali, banyak orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Falaysa dzalika bidafnin, itu bukan mengubur, itu yang begitu itu enggak benar. Bal ziyadatun fi al-khati'ati, bahkan tambah enggak benar, malah meratakan kotoran itu. Wa takthirul qadari fil masjid, memperluas takthir, memperbanyak qadar, kotoran di masjid. Wa ala man fa'ala dzalika, maka bagi orang yang terlanjur melakukan yang demikian ini, maka itu adalah khati'ah, sebuah kesalahan dan dosa. Maka hendaknya tobatnya ayyam sahahu, hendaknya mengusap, diusap, dibersihkan. Ba'da dzalika bi thawbihi, enggak apa-apa, thawbi enggak apa-apa, ujung bajunya. Kenapa? Bajunya akan dibawa keluar dan bisa dicuci di luar. Biyadihi, atau diusap dengan tangannya, pokoknya sampai bersih. Ghairi, atau yang lainnya, yaghsilahu,
atau membasuhnya. Itu tobatnya. Dosa salah tapi tobatnya seperti itu. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'a fi jidaril qiblati mukhatan, melihat ada dahak di tempat sholat di masjid. Au buzaqan, buzaq atau busaq bil za atau sad sama maknanya. Mukhat adalah ingus, mohon maaf. Mukhatan. Ya, ini perkiraan ini, pokoknya begitulah, sesuatu yang asing deh. Antar mukhat ingus, buzaq ludah, nukhamah dahak. Ini mungkin terjadi karena pada zaman dahulu itu sangat sederhana sekali sesuatu itu, sangat sederhana sekali. Mungkin ada satu orang tidak mengerti, pengen membuang dahak, kalau pengen dilompatkan keluar tapi nggak, kurang kuat dalam mendorongnya, akhirnya jatuh ke, dilihat oleh baginda Nabi mungkin sekali. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Fahakkahu, digaruk, dikorok, kelihatan nempel, dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengajarkan bagaimana membersihkan masjid. Dan memang perlu masjid itu dijaga. Ini pendidikan dari Nabi untuk menjaga zahirnya masjid, agar orang nyaman. Sebab masjid itu punya fungsi yang luar biasa. Kalau pada zaman dahulu adalah yang namanya masjid itu adalah sentral ilmu dan budaya sekaligus. Sentral ilmu dan budaya. Jadi belum ada yang namanya kampus, pondok pesantren, madrasah, nggak ada. Sehingga yang namanya masjid itu makmur betul dengan para penuntut ilmu yang belajar di dalamnya. Hingga pada akhirnya begitulah dipisah. Madrasahnya dikeluarkan dari masjid. Bahkan sekarang ada pendidikan agama di kampus-kampus dan sebagainya. Kalau pada zaman dulu tidak. Jadi masjid itu yang mencetak ulama-ulama di masjid itu. Maka masjid ini harus betul dijaga agar kenyamanan orang. Masjid itu punya fungsi memangkas kesombongan. Pembedaan tentang status melarat, kaya melarat, pejabat rakyat. Kalau orang kaya, orang melarat, orang kaya, mungkin seorang kaya masih dikuasai oleh kesombongannya. Kalau ketemu orang fakir mau ngobrol atau duduk bareng itu kayaknya nggak mungkin di luar. Orang melarat pun, orang fakir jika ingin duduk dengan orang yang masyhur dengan kayaannya juga nggak banyak berharap, karena nggak mungkin, paling dia juga nggak mau dengan saya. Begitu. Pejabat tinggi pun juga demikian, mau duduk dengan bawahan yang mungkin yang masih dikuasai kesombongan tidak berkenan. Orang bawah pun, orang rakyat jelata mau duduk dengan pejabat tinggi, ya ngapain, nggak mungkin lah. Apalagi ketemu di pinggir jalan lalu ngobrol, minum kopi atau apa begitu, nggak ada. Tapi kalau kasusnya berada di dalam masjid, nggak ada. Tahta dan harta sudah ditinggalkan di rumah, sudah. Siapa yang dulu di sop pertama? Bisa saja tiba-tiba berjejer antara si kaya dan yang paling kaya di kampung itu, dan yang paling melarat bisa jejer di situ. Dan gak ada yang bisa komplain saat itu. Dan memang harus menanggalkan gelar-gelar, semuanya gelar. Yang dipakai hanya satu gelar, bahwasanya mereka adalah hamba Allah. Tidak ada. Tidak ada pejabat, tidak ada diri. Makanya kalau biarpun pejabat telat, tempatnya di belakang nanti. Begitu. Nah, ini masjid ini karena memang punya fungsi ilmu, budaya, dan juga memangkas kesombongan, dan juga untuk melatih orang berbuat adil, siapa dulu dia yang berhak untuk mendapatkannya.
nggak boleh geser-geseran begitu. Maka dari itu masjid harus dijaga kenyamanan orang, kebersihan secara zahir. Batinnya pun harus dibuat suasana di dalam masjid itu adalah suasana yang damai, sejuk. Jadi orang nyaman kalau pergi ke masjid, bukan seperti yang terjadi di akhir-akhir. Masjid jadi ajang untuk pamer kesombongan, debat, ilmu, saling menyalahkan, mengutuk dan sebagainya, Masya Allah. Sehingga tidak ada orang datang ke masjid kecuali pernah disakiti. Karena hatinya sudah mulai sakit, maka dia sudah enggan untuk datang ke tempat tersebut. Masya Allah, ini adalah model-model juru dakwah di akhir zaman. Bukan basyiru wala tunaffiru, tapi nafiru wala tubasyiru. Bukan memberi kabar gembira agar orang tidak lari, tapi malah bikin orang lari. Bukan beri kabar gembira. Nah, ini fungsi masjid. Maka di antara petunjuk dari baginda Nabi adalah Nabi membersihkan, merapikannya. Jadikan senyaman mungkin masjid itu bagi orang yang datang di dalamnya. Orang yang belajar nyaman secara rohaniat, nyaman secara batin, dan nyaman secara zahir. Nabi hakkau, Nabi membersihkan dengan tangan mulia beliau sendiri, Allah. Makanya jangan berani-berani meninggalkan sesuatu di masjid, dan kadang tidak disadari sesuatu itu kecil sekali. Apa itu? Macam-macam. Kuku yang kita potong di masjid, naudzubillah. Mungkin ada sesuatu yang kulit-kulit terkelupas taruh di masjid. Jangan. Kalau ada sesuatu, simpan. Taruh di saku, keluarkan nanti di luar masjid. Jangan meninggalkan sesuatu dalam masjid. Jangan meninggalkan sesuatu apapun dari kotoran di masjid. Masjid secara khusus dan majelis ilmu adalah secara umum. Karena fungsi majelis ilmu adalah bagaimana untuk sambung ke masjid juga. Tapi hukumnya memang tidak seperti masjid. Kalau masjid harus lebih. Ada orang begitu tenangnya meninggalkan bekas minum di masjid, sampah-sampah di masjid. Ini rumah mulia. Jangan sampai kita berani buang kotoran di masjid. Baik. Dan juga mengembalikan fungsi masjid itu harus kita hindarkan dari orang-orang yang biasa membuat ketidaknyaman di dalam masjid. Makanya pengurus masjid harus waspada. Apalagi seperti ini menjelang Ramadan. Jangan sampai masjid nanti ribut hanya urusan berapa rakaat tarawih, kan begitu. Sehingga jadi gelisah, ini ini kelas ini orang ini, kelompok itu aja. Akhirnya jadi kelompok-kelompok. Ya karena munculnya orang-orang yang suka membuat kerusakan begitu tadi. Membuat ketidaknyamanan. Senjatanya yang paling hebat adalah sok hebat, sehingga mudah menyalahkan orang lain, sementara orang lain pun ternyata juga punya ilmu, punya hujah, sehingga mudah mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini waduh, ini bikin hati orang sakit. Berarti menjadi tidak nyaman. Bahkan biasanya orang-orang semacam ini penuh keberanian itu, PD-nya luar biasa, tapi ilmunya kurang. Ini bahaya. Satu masjid bisa saja dia gara-gara tidak sesuai dengan khotibnya langsung berdiri, dia langsung pergi meninggalkan masjid. Hanya karena khotibnya itu melakukan sesuatu yang dianggap menurut mereka itu bid'ah. Oh, ini kan dianggap bid'ah menurut dia, sementara sang khotib juga seorang alim, berani berdiri. Nah, ini membuat tidak nyaman. Kadang khilaf bagaimana masalah korban, khilaf bagaimana, ada Masya Allah. Sehingga masjid menjadi sepi karena apa? Orang tidak nyaman pergi ke tempat tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa an Anas, ada diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini, maksudnya ini masjid-masjid dan masjid ini, maksudnya semua masjid. Nah,
ada jamak di sini. Padahal kejadiannya di satu masjid, di Masjid Nabawi. Ada seorang Arabi tiba-tiba kencing di masjid. Kencing di masjid, para sahabat Nabi ya geram nih. Enak aja kencing di masjid. Nabi Ar-Ra'ufur Rahim yang penuh kasih melarang, stop, biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai dipanggil. Lalu disampaikan, inna hadhil masajid, masjid ini la tasruhu li syai'in min hadzal bul, enggak pantas untuk kencing, walal qadar, dan untuk meletakkan kotoran apapun. Innama hiya, sesungguhnya masjid-masjid itu lidzikrillah, untuk menyebut nama Allah, wa qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebihnya seperti itulah hadis ini berbunyi. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ini termasuk hikmah nabawiyah. Setelah itu dipanggil oleh Rasulullah, dikasih nasihat semacam ini. Apa yang terjadi? Melihat kelembutan perilaku Nabi dan kesejukan wajah Nabi, indah tutur katanya, terpesona orang tersebut. Kemudian masuk Islam. Maka Nabi menyebutkan, atau kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya inilah, kalau seandainya dari awal dia kencing, kau bentak, kau usir, akan ada musibah, ada 3 madharat. Yang pertama, kencing akan kemana-mana. Orang lagi kencing digusah. Yang kedua, dia akan tiba-tiba menghentikan air kencingnya, dia mungkin akan membahayakan tentang dirinya, kesehatannya akan membahayakan. Yang ketiga, dia tidak akan dekat dengan saya, dia tidak akan tertarik, kemudian tidak akan masuk Islam. Ini akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ambil di sini, yang dihadir Imam Nawawi di sini adalah masalah hadzal bul walal qadar. Enggak boleh meletakkan kencing, atau sama ada bahasa yang bolehkah kalau kita mendesak kencing di dalam, kemudian lah, kalau kencing beda dengan busok, karena kencing adalah sesuatu yang najis. Kalau busok di dalam, kalau di bawah dibawa keluar adalah tadi, asalkan dibawa keluar adalah tidak makruh lagi, busoknya meludahnya di dalam. Tapi kencing di dalam, luar, maka yang diharamkan perbuatannya atau air atau kencingnya, kan begitu. Sehingga kalau urusan kencing lebih berat, yaitu kencing di dalam masjid, biarpun diletakkan di luar, dibuang di luar, kebanyakan adalah haram. Maka yang perlu perhatikan juga, masjid itu tidak boleh dijadikan kamar mandi. Karena berarti kalau masjid, kamar mandi taruh di dalam masjid, maka itu akan menjadikan orang akan membuang najis di dalam masjid. Tapi harus desain bahwasanya kamar mandi yang dekat dengan masjid, toilet yang dekat dengan masjid itu bukan bagian daripada masjid. Seperti kuburan di dalam masjid tidak diperkenankan. Kuburan harus wakaf sendiri untuk kuburan. Maka kalau ada kuburan nempel masjid, itu wakafnya beda, bukan bagian daripada masjid. Dan itu bisa dibaca dari awal pembuatan masjid. Masjid dibangun, sudah selesai. Selama jadi bangun, rupanya sudah didesain, di situ ada tempat wudhu, tempat buang air kecil dan sebagainya. Tentu itu bukan diniatkan untuk masjid. Jika demikian nggak ada masalah. Yang tidak diperkenankan adalah sudah terbentuk masjid, baru di dalam dibuat kamar, maka itu akan dijadikan kencing setiap saat, karena itu sudah dibuat masjid. Nah, ini tolong dibedakan dalam hal ini dan dicermati dan diperhatikan. Nah, bagi yang mesti memang ada tapi berat sekali, misalnya apa? Toilet di dalam masjid. Masjid mungkin gede sekali, terlalu jauh, akhirnya buat toilet di dalam masjid begitu. Itu ada yang menyamakan ini sama dengan kita kencing di dalam masjid, ditaruh di botol kemudian dibuang di luar. Karena tidak akan berceceran ke masjid. Ini masih mungkin untuk memperkenankan jika mungkin adalah di situ ada orang-orang tua yang sakit dan sebagainya, yang susah dan sebagainya atau apa. Tapi tetap sebaiknya agar kita tidak masuk dalam khilaf,
hendaknya kalau memang ingin membuat masjid terdekat adalah tetap di luar bagian daripada masjid. Dan itu bisa diketahui dari awal pembuatan masjid seperti itu. Ini harus perhatikan. Seperti yang ada di sini, ada dulu ada kamar mandi di kamar mandi masjid. Itu dari awal dibuat memang kamar mandi, toilet di samping masjid, bukan bagian daripada masjid. Itu beda. Jadi dari awal waktu pembuatan itu masih dibuat sebelum dibuat set plan atau perencanaannya itu sudah direncanakan ini adalah untuk toilet dan sebagainya. Itu adalah beda dengan di saat menjadikan masjid adalah toilet atau kuburan. Dan jangan dibawa kepada masalah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur baginda Nabi tidak di dalam masjid. Jangan sampai ada seperti sebagian orang mengatakan harus dikeluarkan karena kubur Nabi di dalam masjidnya. Orang kurang ajar soal adab. Nabi itu dimakamkan, beliau wafat dimakamkan di rumah beliau, rumah Sayyidat Aisyah, di kamar Sayyidat Aisyah. Kamar itu bukan masjid. Cuman karena terjadi pelebaran masjid, maka makam ini menjadi diliputi masjid, bukan masjid dijadikan makam. Tolong bedakan ini. Jadi wakaf untuk kubur, sesuatu yang untuk kuburan, selesai. Bukan Nabi dikubur di dalam masjid, masjidnya akhirnya melingkari kubur baginda Nabi SAW. Ini beda. Sebagian orang mengatakan harus sampai suatu insu tahun berapa itu harus dipindah ini seharusnya. Nah ini kan soal adab. Kalau membaca sejarah ke belakang, bagi Nabi itu seorang Nabi kalau wafat dikuburkan di tempat wafatnya itu. Dan waktu itu adalah di kamar di rumah Sayyidat Aisyah, di luar masjid. Kalau dalam masjid Sayyidat Aisyah waktu dalam keadaan udzur nggak bisa. Tapi ada Sayyidat Aisyah sampai baginda Nabi kisah bagaimana Nabi adalah iktikaf, kemudian beliau menjulurkan kepala suci beliau untuk disisir oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah di kamarnya, ya inilah tempatnya, bukan bagian masjid. Biarpun saat ini diliputi masjid. Ya, itu harus ada gambaran yang jelas tentang. Nah ini harus waspadai, bahwa masjid harus dijaga kebersihannya, kenyamanannya. Innamahiyya, sesungguhnya masjid itu lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjauhkan kita dari keharaman, memudahkan kita untuk mencari yang halal. Allah mencukupkan kita dengan yang halal, hingga kita tidak perlu dengan yang haram. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.